mereka orang kafir itu mati alal kufri atas kekafiran. Fayadkhuluna maka masuk orang-orang kafir an-nar masuk ke neraka. Fa'ala hadhihi takdiri maka atas takdir ini ketentuan ini yakunu maka jadilah al-indaru yaitu peringatan takkidan menjadi itu sebagai penguat, sebagai takkid menguatkan lil hujjati kepada hujjah. Hujjah itu boleh dikatakan dalil li'inkarihim karena keingkaran orang-orang kafir. Ini menjadi hujjah ayat ini wasawa'un alaihim baik dia itu diberi peringatan atau tidak diberi peringatan ya sama saja dia tidak beriman. Innama tunziru maka sesungguhnya kau memberi peringatan man kepada orang ittaba'a yang sifatnya orang tersebut mengikuti al-dzikra yaitu peringatan wa khasyya dan takut orang itu ar-rahman kepada zat yang maha pengasih bil ghaibi pada waktu ghaib tidak nampak samar fabasyirhu maka bergembiralah ya. Maka gembirakanlah ia bimaghfiratin dengan ampunan wa ajrin dan pahala karim yang mulia. Jadi sesungguhnya engkau memberi peringatan kepada orang yang mengikuti peringatan tersebut dan orang tersebut takut kepada Allah yang ghaib, maka berikan kabar gembira kepada orang itu yang mengikuti peringatan. Karena ada yang diberi peringatan tapi tidak mengikuti, tapi ada yang mengikuti, maka yang mengikuti itu berikanlah kabar gembira. Kabarnya apa? Bimaghfiratin dengan ampunan wa ajrin dan pahala, upah, jadi pahala. Yakni maksudnya Allah dalam ayat tersebut yaitu dalam ayat innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyya rahmana bil ghaib fabasyirhu bimaghfiratin wa ajrin karim, yaitu ya Muhammad wahai Nabi Muhammad indaruka peringatan kamu itu bil Quran dengan Quran itu la yufidu tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya illa kecuali man orang amana yang beriman billahi kepada Allah wa birisalatika dan dengan kerasulanmu. Faman maka barang siapa ittaba'a mengikuti ahkamil Quran akan hukum Quran wal hadis dan hadis wal zakar dan selalu mengingat Allah kepada Allah bil qalbi dengan hati wal lisan dan dengan lisan lidah fi halil ghaibati baik pada keadaan dia ghaib dengan samar minal khalqi artinya baik dalam keadaan dia sendiri minal khalqi daripada makhluk wa khafa dan takut orang tersebut minal adabi dari siksa al-ghaibi yang samar, siksa yang masih baik karena belum nampak. Alladzi yaitu yang telah akhbar bihi yang telah mengabarkan
Yang ghaib itu sudah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran dan juga dijelaskan oleh Rasul dalam hadis. Faman maka barang siapa kana telah jadi fihi bagi orang tersebut hadhil awsafu, yaitu beberapa sifat yang seperti itu tadi, yaitu mengikuti berzikir kepada Allah dengan hati dan lisan, baik dalam keadaan dia sendiri sepi daripada makhluk lain dan takut kepada azab yang ghaib, maka fabasyirhu, maka gembirakanlah, beritakan kabar gembira, maka senangkan, ya. Maka gembirakan, maka berikan kabar gembira olehmu akan orang yang tadi, yaitu orang yang berzikir kepada Allah dengan hati dan lisan, bi annallaha, bahwasanya sesungguhnya Allah Ta'ala yang Maha Mulia, yaghfiru, itu telah mengampuni Allah jami'al dzunubihi, kepada semua dosa-dosanya, dosa tadi. Wa yudkhiluhu, dan Allah akan memasukkan kepada orang tersebut al-jannata, yaitu surga. Wa yu'tihi, dan memberikan Allah kepada orang tersebut thawaban, yaitu pahala aziman yang agung. Ini ayat ayat yang ke-11, innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib wa basyirhu bi maghfiratin wa ajrin karim. Ini maksudnya begitu. Jadi berikan kabar gembira bahwasanya Allah mengampuni dan memberikan pahala yang mulia. Jadi kepada siapa? Kepada orang yang mengikuti Al-Quran dan hadis dan yang takut kepada yang ghaib. Inna nahnu nuhyil mauta, ayat yang ke-12. Inna sesungguhnya. Nah, dari mana? Kami. Inna juga sebenarnya inna sesungguhnya kami, nahnu ya kami, nuhyi menghidupkan, kami menghidupkan al-mauta yang mati. Al-fil qiyamah, maksudnya dihidupkan nanti kembali orang yang telah meninggal, orang yang telah mati, fil qiyamah, di hari kiamat. Atau tafsirnya au fil qabri, atau dihidupkan kembali, kami hidupkan kembali orang yang mati fil qabri, di dalam kubur, li jawabil munkari, karena menjawab malaikat munkar, wa nakirin, dan malaikat nakir. Jadi kalau sudah meninggal, kata Allah dalam surat Yasin ini di ayat yang ke-12, inna nahnu sesungguhnya kami itu akan menghidupkan kembali orang-orang yang mati. Ini kita wajib percaya, yang telah meninggal, yang telah mati, Allah akan hidupkan. Ditafsiri dihidupkannya kapan? Di hari kiamat atau di dalam kubur, karena menjawab pertanyaan kadang. Atau tafsir lain, au nuhyil quluba, kami menghidupkan al-quluba, akan hati, bukan hati-hati awas, tapi qulub, hatinya
meninggal bi'indzalika dengan indah, ya, dengan peringatan tadi itu. Jadi dihidupkan. Jadi hati-hati yang mati itu dengan peringatan, diberikan peringatan, hatinya itu akan hidup. Ini ada 3 tafsir menurut tafsir dari Syekh Hamami Zadah ini, terjemahnya dari surat Yasin ini. Menurut tafsirnya ada 3 makna dari menghidupkan yang mati. Yang pertama maknanya adalah dihidupkan di hari kiamat. Yang kedua dihidupkan karena akan dikubur, karena akan menjawab munkar dan nakir. Yang ketiga adalah dihidupkan hatinya yang mati dengan peringatan itu. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wa naktubu, dan kami menuliskan. Kataba yaktubu, aktubu, naktubu, dan kami menuliskan apa-apa sesuatu qaddamu yang telah mereka kerjakan, artinya sesuatu yang terdahulu yang sudah dilakukan. Wa atharuhu, dan bekas. Athar itu ya bekasnya mereka yang tinggalkan, artinya ada athar, ada bekasnya. Allah akan menuliskan apa yang telah kamu kerjakan dan juga bekas yang telah dilakukan. Ainakmuru, maksudnya bukan Allah yang menuliskan. Ainakmuru yaitu ditafsirkan, yang dimaksudkan adalah memerintahkan kiroman katibin kepada malaikat kiroman katibin. Jadi ada malaikat yang namanya kiroman katibin. Kiroman itu yang pula, katibin itu yang menulis. Menurut Allah perintahkan apa? Bi ayat tubuh, supaya menulis. Malaikat kiroman katibin nulis apa? Amalahu, akan amal-amal mereka itu. Jadi setiap amal kita itu ditulis. Minal khairi, dari amal kebaikan, wasyarri, dan amal kejelekan. Ditulis semua, tidak akan luput dari yang kita kerjakan, ditulis oleh malaikat kiroman katibin. Wa qala, dan telah berkata ba'dul mufassirin, sebagian dari ulama tafsir, al-muradu, yang dimaksud dengan bi'atharihim, maksud dengan athar itu apa? Khutwatuhum, langkah-langkahnya, khutwah, langkah-langkahnya, ilal masjid, ke masjid. Kama qala Ibnu Abbas, kama sebagaimana qala telah berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ta'ala fi salabi nuzuliha, dengan sebab turunnya ayat inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Itu sebab turunnya ayat ini, itu ada cerita ada qabilatan, sesungguhnya qabilah itu suku-suku minal ansori, dari sahabat Ansor. Sakau itu bukannya lagi sakau, sakaunya ini sakau itu maju, menghadap, bahasa Jawanya itu bandul. Jadi maju ilan Nabi, kepada Nabi alaihi salatu wassalam, majunya apa? Bu'da manazilihim, jauhnya rumah tempat tinggal mereka, ilal masjid, dari masjid. Mau ke masjid, rumah kabilah suku Ansor
dia ngadu kepada Nabi, suku atau kabilah Ansor tadi. Wa aradu, dan mereka mengharapkan ayat supaya mereka bisa membangun buyutan, rumah indal masjid di samping masjid. Jadi karena kejauhan dari rumahnya ke masjid, pengen pindah supaya bisa bangun rumahnya di masjid. Fa anzalallahu ta'ala hadhihi ayat, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat ini. Ayatnya apa? Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Turun ayat itu. Ayat ke 12 dari surat Yasin. Wahiya wa naktubu ma qaddamu wa atharahum fa'ulima, maka diketahui min hada an-nama, dari ini an-nama, bahwasanya atau bahwa sesungguhnya orang atau yang datang ilal masjid, ke masjid, siapa saja yang datang ke masjid, makanin, dari tempat ba'idin yang jauh, yakunu, maka ia ada sawabuhu, pahalanya, maka jadilah pahalanya itu a'udhamu, lebih besar, mimman ata, dari orang yang datang, makanin, dari tempat qarimin, yang dekat. Jadi kalau yang jauh dari masjid, jauh jalannya, itu pahalanya lebih besar daripada yang rumahnya nempel sama masjid. Tuh. Maka kata Nabi, nggak usah bangun rumah dekat masjid, nggak apa, jauh saja nggak apa. Jadi pahalanya lebih besar. Karena ini turunlah ayat ini. Kamar dia ini sebagaimana diriwayatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ala ukhbirukum, ala ketahuilah, ukhbirukum, aku menceritakan kepada kalian semua, bima, dengan sesuatu yang Allah hapus, Allah bihi, dengan sesuatu itu al-khotoya, kesalahan. Jadi ketahuilah, aku sampaikan, aku khabarkan, aku ceritakan kepada kamu semua sesuatu yang Allah menghapus kesalahan, wa turfa'u, dan Allah tinggikan bihi, dengannya ad-darajat, derajat. Allah hapus kesalahan, Allah tinggikan derajat. Apa itu? Isbahul wudu'i, yaitu menyempurnakan wudu. Isbahul wudu, wudunya sempurna, rukun, sunnah, itu benar-benar diperhatikan, bukan hanya sekedar memperhatikan yang rukun wudu saja, tapi dia isbal itu disempurnakan dengan sunnah-sunnahnya. Disempurnakannya kapan? Alal makarihi, atas kebencian. Nanti artinya dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Misalnya kondisi dingin, dia harus wudu. Ya. Tengah malam, udara dingin, di musim dingin, kemudian wudunya harus disempurnakan, sunnah-sunnahnya. Nah, ini yang berat. Kata Allah, kalau melakukan itu, Allah akan hapus kesalahannya, Allah akan tinggikan derajatnya. Wa kasratut khutuwati, dan banyaknya melangkah ilal masjid, ke masjid.
masjid, wantidhar dan menunggu intidhar as-shalat dan menunggu waktu sholat, wantidhar sholati dan menunggu waktu sholat, ba'da sholati setelah sholat. Artinya kalau orang pergi haji, pergi umroh, biasanya cari hotel yang dekat dengan pelataran Masjidil Haram supaya gak jauh jalannya. Padahal kata Nabi berdasarkan ayat ini, kata Nabi, hotelnya yang jauh dengan hotel yang dekat lebih besar pahalanya hotel yang dekat, yang jauh. Kalau yang dekat itu abroad misalnya, klub abroad apa namanya, Pullman, hotelnya mahal, ya, semalam bisa ada yang 10 juta, ya. Yang jauh 700.000, memang mahal harganya, tapi lebih dekat, kepayahannya kesusahannya kan. Berdasarkan setiap langkahnya lebih utama ganjarannya, pahalanya dari orang yang dekat, orang yang jauh itu. Kalau yang jauh ada yang pakai naik bis lagi, ada yang jalannya sampai 1 kilo. Ya, kalau yang pelataran begitu turun dari lift udah langsung pelataran Masjid Haram, masuk ke masjid sebentar. Kadang-kadang yang dekat pergi umrohnya, yang dekat hotel yang paling dekat itu merasa paling bangga. Oh, gua dekat hotelnya, jadi setiap saat ke Masjid Haram, ya kan, masuk ke lihat Ka'bah. Padahal lebih utama, pahalanya lebih banyak karena yang lebih jauh dari masjid. Gitu. Mereka harus nunggu waktu setelah sholat, nggak pulang dulu, nunggu waktu. Wa kama qala, dan sebagaimana telah bersabda alaihi sholatu wassalam, a'dhamun nas, paling utama-utamanya, paling besar-besarnya, paling agung-agungnya manusia, ajron apanya pahalanya, fi sholat di dalam sholat itu abaduhum paling jauh. Paling jauh apa maksud perjalanannya? Ilal masajidi, ke masjid. Waladhi, dan orang yang tadiru, yang menunggu as-sholata, waktu sholat, pada sholati, setelah sholat. Setelah sholat maghrib gak pulang, tunggu sampai isya. Hatta yusolliyaha, sehingga ia sholat ma'al imami, beserta dengan imam, berarti berjamaah. Itu Allah lebih besar ajron, apanya pahalanya, minaladzi, dari orang yusolli, yang sholat, tsumma yanamu, kemudian tidur, tsumma yusolli, kemudian sholat. Jadi kalau orang yang sholat nggak pulang lagi lebih utama daripada orang yang pulang tidur kemudian sholat balik, sholat lagi, ya, karena rumahnya dekat. Ini ayat ini turun, salah satu dari asbab nuzulnya adalah berdasarkan hadis ini, di mana kabilah Ansor merasa kejauhan, ya, ke masjid, akhirnya mengadu ingin pindah ke dekat masjid. Kata Nabi, itu lebih utama, setiap langkahnya saja dihitung. Waliya, dan telah diriwayatkan fi tafsiri, dalam tafsir atharohu. Apa sih yang dimaksud dengan wa atharohu? Yakni maksudnya Allah Ta'ala dengan lafaz atharohu, mataroku, apa yang telah mereka tinggalkan,
akhir yang soleh. Artinya apa? Maksudnya asar itu mempunyai dampak, mempunyai bekas. Kalau orang melakukan sesuatu dampaknya yang baik itu mempengaruhi orang. Fa'umila maka dikerjakan biha dengan sunnah tersebut ba'da mautihim setelah kematiannya. Jadi asar itu misalnya begini, dia melakukan sesuatu perbuatan yang baik, pengaruhnya mempunyai pengaruh positif, pengaruh baik kepada orang lain. Orang lain mengikuti perbuatan yang baik itu, walaupun yang melakukan itu, yang memberi contoh itu sudah meninggal, maka akan terus kebagian pahalanya. Bisa saja seperti hanya guru, ustaz, kiai yang membuat contoh-contoh baik kemudian diikuti oleh para murid santrinya. Seandainya kiainya sudah meninggal, gurunya sudah meninggal, itu perbuatan baiknya masih dilakukan, masih dicontoh, pahalanya masih terus sampai. Itu kamar ruwiyah sebagaimana diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sanna, man barang siapa sanna mengerjakan sunnatan pekerjaan hasanatan yang baik, falahu maka baginya ajruha pahala sunnah, wa ajruha dan pahala orang amila yang melakukan biha dengan sunnah tersebut mimbadihi setelah orang itu min ghairi ayat usar tidak dikurangi min ujurihim dari pahalanya syai'un sesuatu. Artinya apa? Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi min ghairi ayat usar min ujurihim syai'un. Pokoknya barang siapa yang membuat contoh sunnah pekerjaan yang baik, maka diikuti oleh orang lain, orang itu mendapat pahala buat dirinya dan juga mendapat pahala orang yang ikutin sunnah tersebut tanpa dikurangi sedikit pun, pahalanya sama. Ini luar biasa kalau orang membuat apa namanya contoh-contoh perilaku yang baik yang diikuti oleh orang lain. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan, nah ini barang siapa yang memberikan contoh yang jelek, karena alaihi wizruha, nah ini dia punya kebiasaan jelek, nggak bagus, temennya ngikutin, diikutin, ya, yang jelek, maka baginya dosa, wa wizruman dan dosa itu dosanya buat dia, bagian dosanya tanpa dikurangi sedikit pun dosanya. Makanya kalau buat contoh misalnya dia nyontohin di toko, ya, nyontohin suka apa, pokoknya yang jelek lah ya, sifat yang jelek, ya, atau di masyarakat dia punya kebiasaan, dia habis subuh kita main gaplek, itu kan, pakai duit masak, yang lain ikutin karena dia nih, ya, ayo kita pagi nongkrong di pos Honda sambil pegang kartu, banting kartu, gak usah gede-gede 2000. Dia punya contoh kebiasaan ini, dia ngajak orang, nah dia dapat dosa, dosanya orang yang diajak yang ngelakuin juga buat dia, jadi double dosanya. Nah kalau yang kebaikan begitu juga double kebaikan, pahala dia lakukan kebaikan, kemudian dapat pahala dari orang yang melakukan kebaikan itu. Hati-hati kalau buat contoh, ya, kalau dijadikan contoh apalagi figur, itu
diajak nggak sholat jamaah ke masjid. Nah, dia ngikutin siapa? Ngikutin orang itu. Itu dia juga sholatnya jamaahnya terlambat belum masuk. Gua ngikutin dia. Ayo hati-hati. Ya. Itu dia juga ngajinya malas-malasan, tidur-tiduran. Nah, gua ngikutin dia. Dia contoh yang jelek. Dia ngambil contoh yang jelek. Makanya dosanya dia dapat dua. Tapi kalau dia lihat, oh dia rajin banget ya sholatnya. Ada belum ada nggak dulu. Orang azan dia sudah ada di masjid. Selesai azan langsung mau dia. Gue besok mau kayak dia. Nah, ini jadi contoh nih. Yang merasa pengen ikut kayak dia, itu yang diikuti dapat pahala. Dia ngelakuin itu dapat pahala, double pahalanya. Kalau yang jelek double dosanya, kalau yang baik double pahalanya. Hanya sekarang buat tuntunan yang baik. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wa kulla syai'in dan tiap-tiap sesuatu ahsaynahu telah kami hitung. Allah tersebut fi imamin mubin dalam kitab. Imam itu dimaknai kitab mubin yang nyata. Artinya apa? Itu semua akan dihitung. Akan dihitung perbuatan kita itu. Yang baik itu akan ditulis, yang jelek akan ditulis. Oleh siapa yang tulis? Malaikat. Namanya malaikat yang tulis kita Kiraman Katibin tadi. Disuruh kita kan oleh Allah menulis, jangan sampai terlewat ini yang baik, ini yang buruk. Tulis semua. Dan ini semua akan dihitung. Sudah dihitung dalam kitab Hafadna, yaitu maksudnya di Lauhul Mahfuz. Yakni memelihara kami akannya wa adadna dan kami telah hitung wa bayyana dan kami telah jelaskan fil lauhi dalam lauh al-mahfuz yang dijaga. Yakni yang dimaksud dari syai'un makhfiyan, artinya tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi atau samar an ilmina dari ilmu kami. Artinya tidak ada sesuatu yang tidak diketahui oleh Allah, sekecil apapun kebaikan, sekecil apapun kejelekan. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sudah tertera semuanya ada di Lauhul Mahfuz. Semuanya ada dalam ilmunya Allah, dalam pengetahuannya Allah. Sudah diketahui. Wa qulil lahum mathalan ashabal qaryah. Ini ayat ke-13. Wa qulil lahum mathalan ashabal qaryah wa qulil. Dan 5 menit lagi setengah 10. Wa qulil dan jadikanlah olehmu dan jadikanlah lahum bagi orang kafir masalah perumpamaan atau contoh ashabal qaryah, yakni ahli qaryah atau yang mempunyai kampung atau desa. Jadikan ini contoh, ya, jadikan contoh orang yang ahli kampung ashabul qaryah. Apa sih maksudnya nanti jadi? Uzkur, berilah peringatan lahum kepada mereka. Ya, sudah dicontohkan. Ya Muhammad, wahai Muhammad, wa mathil, dan contohkanlah haluhum keadaan mereka di kiswati ashabul qaryah dengan kisah, ya, dengan cerita ashabul qaryah.
Jadi berikan perumpamaan seperti ashabul qaryah ini. Jadi kisah ashabil wahiyah Antioquia, yaitu qaryah Antioquia. Kalau di sini dimanain, dan buatlah bagi mereka suatu perumpamaan, yaitu penduduk suatu negeri ketika utusan datang kepada mereka. Ini maksudnya waktu itu dimanai membuat contoh perumpamaan dari mengambil contoh perumpamaan dari ashabul qaryah. Ya. Ija'ahu tatkala datang kepada ahli ashabul qaryah al-mursaluna, para utusan. Jadi buat tamsil, buat contoh. Tatkala para utusan itu datang, in arsalna, yang ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, isnain bermakna dua. Fakadzabuhu, sudah diutus kepada ahli qaryah tersebut buat perumpamaan. Dua orang dari utus, yakni ya Muhammad, maksudnya Nabi Muhammad, bayin, jelaskan dari ahli Makkah kepada ahli Makkah. Jadi ini bicaranya, konteksnya Nabi menjelaskan kepada ahli Makkah tentang ahwal ahli Antioquia, yaitu tentang keadaannya ahli Antioquia, yaitu pada zaman masa itu ketika para utusan diutus oleh Allah. Di anna, sesungguhnya kami arsalna telah mengutus ila kulli qaumin, pada setiap kaum rasul. Allah itu akan mengutus pada setiap kaum itu satu utusan, satu rasul yang membawa risalah. Fa arsalna, maka kami mengutus ila ahli Antioquia, kepada ahli Antioquia, rasulaini, dengan dua utusan. Setelah kami utus kaum itu, fakadzabuhu, maka mereka mendustakan, ya, gak percaya. Fakadzabuhu, maka mereka mendustakan ahli qaryah tersebut kepada dua utusan tersebut. Fa'azzazna, maka memperkuat kami bizalisin, dengan yang ketiga. Setelah kedua diutus, yang pertama gak ngikut, diutus yang kedua juga didustakan, mungkin dikuatkan lagi, dikasih utusan yang ketiga. Fa'azzazna bizalisin, kami kuatkan lagi, kami tambahin lagi. Kalau yang kedua tadi udah didustakan, tambah yang ketiga. Al-qawana, yaitu kami perkuat huma, dua tadi, bizalisin, dengan tiga. Baca yasinnya yang benar, ya, jangan misluna qawma antum illa basyarun misluna. Ya, jadi apa tadi? Il arsalna ilaihi musnaini fakadzabu ma fa'ajadna bisalisin. Semuanya makhrajnya gak ada yang kena, nanti artinya bisa beda, ya. Jadi diperhatikan ini Ustaz Ahmad yang mengajarkan tentang makhrajnya. Ma'azzazna illa lidin faqalu, mereka berkata, faqalu, maka mereka berkata, pada taqwiyatihim, setelah mereka ditambah kuat, setelah jadi tiga, inna, sesungguhnya kami, ilaikum, kepadamu itu mursaluna, semua adalah orang yang diutus. Sampai mereka ngomong begitu, inna ilaikum la mursalun. Ini kan
minallahi dari Allah fawahidhu maka esakanlah tauhidkan karena kamu semua akan Allah wa aminu dan berimanlah kamu semua bihi kepada Allah. Qala al-mufassirun dan telah berkata ulama tafsir ba'atha telah mengutus Isa Nabi Isa alaihissalam rasulaini dua utusan minal hawariyina dari sahabat hawariyin ila madinatin Tokiyah kepada kota Tokiyah. Falamma qaruba maka tatkala dekat dua utusan tadi minal madinati dari kota ro'aya dua utusan tadi melihat syaikhon aki-aki orang yang sudah tua aki-aki yar'a aki-aki tadi lagi mengembala ghanaman yaitu ghanam kambing wa huwa ia adalah Jaibul Najjar namanya Jaibul Najjar Sohibu Yasin sohibnya Yasin maka pasal lama maka ucapkan salam alaihi kepada tadi agak tadi si Jaibul Najjar qala asyairahuma maka orang tua tadi ngomong kepada dua utusan tadi man antuma siapa kamu berdua faqala dua orang tadi berkata nah kami Rasulullah Isa kami itu dua orang utusan Nabi Isa alaihissalam dan yang mengajak kepada kamu min ibadatil awthani dari meninggalkan menyembah berhala ila ibadatil rahmani untuk menyembah kepada Allah yang Maha Pemurah Maha Rahman. Faqala syekh kemudian seorang syekh tadi berkata ama ayat apakah kamu punya tanda apakah kamu berdua punya tanda faqala na'amnya saya punya ada ciri-ciri saya berdua ada saya punya bukti bahwa saya adalah utusan Nabi Isa untuk mengajak bertauhid meninggalkan berhala apa na'am nasbi kami bisa menyembuhkan al-marid orang sakit saya punya bukti saya bisa menyembuhkan orang sakit wa nubrihul akmaha dan bisa menyembuhkan penyakit buta akmah itu buta wal abras dan juga penyakit kusta belang saya punya bukti bahwa saya bisa menyembuhkan orang sakit bisa menyembuhkan penyakit buta bisa menyembuhkan penyakit kusta wa nuhyil mauta dan bisa menghidupkan yang mati biidznillahi dengan izin Allah Ta'ala semua yang dengan izin Allah. Faqala syekh maka berkata seorang kiai tadi orang tua innali sesungguhnya aku ibnan punya seorang anak maridon yang sedang sakit mundu sinina sudah beberapa tahun olah maka berkatalah dua utusan tadi lahu kepada orang tua itu intolik pergilah kamu bina bahwa saya hatta natuma sehingga kami melihat ala halihi keadaan anaknya yang sakit tadi fa'ata syaihu maka mendatangkan syekh maka syekh itu orang tua tadi mendatangkan ihimah kepada dua utusan itu ila manzilihi ke rumahnya artinya dibawalah oleh orang tua tersebut dua utusan tadi ke rumahnya famasaha maka dua orang utusan tadi memusak ibnahu anaknya faqoma maka berdiri itu si anak biidnillahi dengan izin Allah sebelumnya sudah beberapa tahun si anak sakit nggak bisa bangun nah dipegang diusap sama dua utusan Allah yaitu maka berdiri biiznillah dengan izin Allah sahihan dalam keadaan sehat sembuh nggak ada sakit sama sekali fa'amana maka berimanlah si kakek tadi
tadi, yaitu si Habib bihima dengan dua orang utusan tadi. Fafasha al-khabaru, maka kemudian menyebar masyhur cerita ini fil Madinati di kota tersebut, wasyafa dan telah menyembuhkan Allah Ta'ala ala aidihima atas kedua tangannya dua utusan tadi, kathiron banyak minal mardah dari orang-orang yang sakit. Wa fi riwayatin, dan ada sebagian riwayat karena asyhadu bahwasanya orang itu kiai tadi itu kakek-kakek tadi, syekh itu dalam bahasa Arab artinya orang tua ya, kakek-kakek. Makanya kalau dibilang syekh itu sebenarnya tua ya. Saya nggak mau dipanggil syekh, syekh ya. Kalau di Betawi beda lagi. Kalau syekh itu yang istrinya 3, kalau ustaz istrinya 1, kalau kiai istrinya 2, kalau syekh itu 3, kalau 4 syekh 10 gitu kan. Syekh itu orang tua diceritakan orang tua itu buta, akma, fada'aya, maka berdoa dua utusan tadi tasnya mendoakan kepada syekh tadi. Fakana, maka syekh tadi orang tua tersebut basiron, bisa melihat biidznillah, dengan izin Allah. Doain, cuma didoain dengan izin Allah bisa melihat. Wakana fiha, ya, dan terdapat di negara Intokiyah tadi, yaitu Malikum, seorang raja. Ini panjang ini ceritanya masih. Lanjut besok aja, ini sudah lewat 5 menit. Jadi besok kita lanjut masih di ayat tentang cerita dua utusan. Kemudian dua utusan mereka misalkan dikirim lagi satu. Fa'azzazna bilhaditin faqalu inna ilaihi. Ilaikum sadaqallahul azim, wallahu a'lam bishawab. Lima lantana rabbi alina alladhi yanfa'una rabbi fakina wa fakihana wa qarabati lana fi'lina tawassalna bita'aluni tawassalna bitanimi anta lukana wasi'a wa anta lukana. Sallallahu Rabbuna ala nuril mu'min Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Mustaqim as-siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.